Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma amin. Kita masih dalam pembahasan kitab Al-Isbah fi bayani manhaj salaf fi tarbiyati wal islah, yaitu cahaya fajar dalam penjelasan manhaj salaf atau metode salaf pada masalah tarbiyah, itu pendidikan dan perbaikan, karya Syekh Al-Ubailan rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada kaidah pertama tentang bahwa din, yaitu agama, itu mabniun al aslaini azimaini, terbangun di atas dua pondasi besar, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ada empat orang, empat kategori manusia menyikapi dua pondasi tersebut, yang pada pertemuan tersebut disebutkan pembagian pertama, yaitu ahlul ikhlas lil ma'budi wal mutaba'ah, orang yang ikhlas terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan masuk pada kategori kedua dari golongan manusia, atau kategori manusia yang menyikapi antara ikhlas dan mutaba'ah ini, yaitu man la ikhlasa lahu wa la mutaba'ah falaysa amaluhu muwafiqan lisyara', orang yang tidak ikhlas dan tidak pula mutaba'ah, dan amalannya tidak sesuai dengan syariat. Walaysa huwa khalisan lil ma'bud, tidak pula ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semisal amalan orang-orang yang menghiasi amalannya untuk dilihat manusia, apalagi dengan apa yang tidak disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Al-Ubailan, wa haula'i syirarul khalqi wa amqatuhum ilallah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk dan makhluk yang paling dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum awfaru nasibin min qawlihi ta'ala, mereka adalah termasuk orang yang mendapatkan bagian terbesar dari firman Allah Ta'ala, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau, janganlah engkau mengira orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka amalkan, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka menyukai untuk dipuji dengan apa yang tidak mereka amalkan. Fala tahsabannahum bimafazati minal adab, janganlah engkau mengira mereka itu bisa terlepas dari adab. Walahum adzabun alim, bagi mereka adalah adab yang pedih. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yafrahuna bima atau minal bid'ah wal dhalalah, minal bid'ati wal dhalalati wasyirk, mereka bergembira dengan amalan mereka berupa bid'ah, kesesatan dan syirik. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bittiba'i sunnah wal ikhlas, namun di sisi lain mereka suka untuk dipuji seolah-olah mereka adalah pengikut sunnah dan pemilik keikhlasan. Wa hadha dharbu yuksiru fi man inharafa minal muntasibina ilal ilmi wal faqr wal ibadah. Keulangan ini sering dijumpai atau sering ditemukan dari orang-orang dari kalangan yang menyimpang, yang mengaku memiliki ilmu, yang menasabkan diri kepada ilmu,
kemudian kefakiran dan ibadah. Anis siratil mustaqim, yang mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Fa innahum yartakibunal bid'ah wad dhalalat wariya wasum'ah, karena mereka mengamalkan bid'ah, kesesatan, riya dan sum'ah. Namun dalam keadaan yang lain, kondisi yang lain, mereka suka untuk dipuji dengan apa yang tidak mereka amalkan berupa mengikuti sunnah dan ikhlas. Fahum ahlul ghadab wad dhalal, ya, seakan-akan mereka adalah orang-orang yang sesuai yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukanlah orang-orang yang maghdub, ya, yang dimurkai atas mereka, dan bukan pula orang yang sesat. Sedangkan mereka sendiri adalah tidak memiliki keikhlasan dan tidak pula mengikuti sunnah, adalah termasuk dalam kategori tersebut. Kemudian kategori ketiga, man huwa mukhlisun fi a'malihi lakinnaha ala ghairi mutaba'atil amr, orang yang ikhlas tapi amalannya tidak ngikut sunnah. Kajuhalil ubbad wal muntasibina ila tariqil az-zuhd wal faqr, semisal orang-orang ahli ibadah yang jahil dan orang yang menisbatkan diri mereka kepada kezuhudan dan kefakiran. Wa kullu man abadallaha bi ghairi amrihi wa taqada ibadatahu hadhihi qurbatan ila Allah fa hadha haluhu kaman yadhunnu anna sima'al muka wa tasdih qurbah. Maka setiap orang yang beribadah kepada Allah tanpa ada syariat darinya, tanpa ada perintah darinya, dan dia meyakini ibadahnya sebagai pendekatan diri kepada Allah, ini seperti orang yang menyangka mendengar tepukan dan siulan itu sebagai qurbah, sebagai pendekatan diri kepada Allah, takarrub. Atau orang yang berkhalwah, orang yang menyendiri, uzlah, tetapi dia yatruku fihal jum'ah wal jamaah, tetapi dia meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah. Itu pun mereka yakini sebagai taqarrub. Wa anna siyama yaumi fitrin nasi kullihim qurbah. Begitu pula orang yang berpuasa pada saat orang lain berbuka atau berhari raya, maka ini pun mereka yakini sebagai qurbah. Maka ini adalah masuk kategori ketiga, yaitu orang yang ikhlas tetapi amalnya tidak mengikuti sunnah. Kategori keempat, man a'maluhu ala mutabatil amri lakinnaha li ghairillah, orang yang amalnya sesuai sunnah tetapi tidak ikhlas karena Allah. Kata'atil mura'in wa karrajulu yuqatilu riya'an wa hamiyah wa syaja'ah, semisal ketaatannya orang yang riya, atau orang yang berperang karena riya, karena ingin dilihat, atau karena fanatisme, atau karena ingin dibilang patriot, ingin dibilang berani, pahlawan. Wa yahujju liyuqal wa yaqra'ul qur'ana liyuqal, dia berhaji agar disebut Pak Haji, agar disebut Bu Haji. Dia baca Quran agar disebut qari. Nas'alullah salamata wal afiyah, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari niat-niat buruk tersebut, ya. Fahaulai a'maluhum zahiruha a'malun salihah ma'murun biha lakinnaha ghairu salihah. Mereka itu amalnya secara lahir itu seperti amal soleh, amal yang diperintahkan, tetapi pada hakikatnya adalah amal yang tidak soleh. Fala tuqbal, sehingga tidak diterima. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, tidaklah mereka
diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ahadin lam yu'mar illa bi ibadatillah. Tidak ada seorang pun yang diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah. Bima umir wal ikhlasu lahu, dengan apa yang diperintahkan. Jadi kaidah ibadah adalah bagaimana diperintahkan atau tidak, bukan bagaimana ibadah itu dilarang atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Sehingga terrealisasilah apa yang kita panjatkan, kita ikrarkan setiap kali salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Wallahu taala alam bissawab. Sampai di sini yang bisa kita bahas dahulu. Adapun perkataan Samahatul Syekh akan kita bahas pada pertemuan atau liqa berikutnya insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Jazakumullah khairan sudah menyimak siaran ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.